yakni sinar kehidupan. Setelah menyelesaikan perjalanan lewat sungai, sampailah Joko Tingkir di wilayah Kerajaan Demak. Sesampainya di pintu gerbang kerajaan, Joko Tingkir dihadang dan dilarang memasuki kerajaan oleh salah satu pejabat kerajaan, yakni Dadung Hawuk yang berbadan tinggi besar dan berkulit hitam legam. Dadung berarti tali yang dipilin, Hawuk artinya kejam atau keras. Kemudian terjadi perkelahian antara Joko Tingkir dan Dadung Hawuk. Dadung Hawuk kalah dan tewas dengan sadak suruh. Sadak berarti tusuk, suruh berarti sirih. Dalam hal ini, Joko Tingkir telah mampu mengendalikan nafsu alwama yang bersifat tanah berwarna hitam, adalah kesombongan dan kekejaman. Menurut pemahaman Jawa, suruh atau daun sirih lumah kurpe bedo nanging yen ginigit podo rasane, yang berarti daun sirih dua permukaannya berbeda, tapi kalau dikunyah rasanya sama. Manusia kalau lahir dan batinnya sama, harmoni, akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Atas keberhasilannya itu, Joko Tingkir diterima sebagai komandan prajurit atau lurah tamtama di Kerajaan Demak. Joko Tingkir sudah mencapai sebagian besar keinginannya, tapi belum sempurna. Ketika berhasil menduduki satu jabatan, Joko Tingkir masih tergoda oleh keadaan, kesombongan atas kedudukannya. Ia merasa segala sesuatu akan dapat diraihnya. Joko Tingkir tergoda oleh kecantikan seorang wanita, putri dari rajanya, yang merupakan gemerlapnya duniawi. Kemudian Joko Tingkir menjalin hubungan cinta dengan putri rajanya tersebut. Atas perbuatannya itu, ia mendapatkan hukuman sebagai konsekuensinya. Joko Tingkir diusir pergi dari Kerajaan Demak. Hukuman itu tidak membuat Joko Tingkir sedih dan putus asa. Kesadaran spiritualnya menyadarkan dirinya sebagai manusia titahi Gusti, masih belum mampu lepas dari kesalahan. Ia lalu pergi ke suatu tempat berguru kepada seseorang yang sudah limpat ing reh kabatinan di Banyu Biru. Ia lebih meningkatkan kepasrahan dan pendalaman spiritual untuk mencapai sejati diri dan tujuan diri. Setelah dapat menyelesaikan proses peningkatan spiritualnya di Banyu Biru, Joko Tingkir kembali ke Kerajaan Demak untuk melamar sebagai prajurit lagi. Kebetulan di Kerajaan Demak sedang terjadi keributan yang dilakukan oleh seekor kerbau yang matanya merah menyala dan kedua telinganya disumpal oleh tanah liat. Kerbau itu mengamuk merusak segala bangunan di kerajaan, sehingga keadaan kerajaan sangat kacau. Kemudian dengan ketenangan dan kesempurnaannya, Joko Tingkir dapat menaklukkan dan membunuh kerbau itu dengan hantaman telapak tangan kanannya. Manusia yang tidak mau melihat keadaan atau lingkungan dan tidak mau mendengar nasihat serta pelajaran luhur, cenderung berbuat sesuka dirinya. Akhirnya akan hancur oleh perbuatan dan tingkah lakunya sendiri. Dalam hal ini, Joko Tingkir telah mampu membunuh nafsu amarah yang bersifat api berwarna merah. Ia telah berhasil mengendalikan kemarahan, keserakahan, dan kesombongan diri. Oleh keberhasilannya itu, Joko Tingkir diterima kembali sebagai salah satu pejabat di Kerajaan Demak, bahkan diangkat sebagai pejabat tinggi, sehingga berhasil bertemu dan bersatu dengan rajanya. Joko Tingkir sebagai kawula pada hakikatnya dengan segala perjuangannya menjalankan tugas suci sebagai umat, berbekal ketulusan, kepasrahan, tata krama lingkungan, dengan proses yang terukur sesuai dengan keyakinannya, serta berbekal saringat, akhirnya berhasil bersatu dengan rajanya. Dalam tarekat ketika meninggalkan kerajaan menuju Banyu Biru, dalam proses introspeksi ia melakukan takanus atau semedi sebagai simbolisasi keilahian. Joko Tingkir telah mencapai spiritual sterition, pengalaman spiritual yang tinggi, dan kesempurnaan atas pencapaian tataran makrifat. Kemudian berhasil menyatu dengan Gustinya, tujuan akhir dari perjalanan spiritualnya.
tradisi Jawa, Joko Tingkir atau Mas Karebet atau ejaan Tionghoa Peng Kingkang adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang memerintah tahun 1549 hingga 1582 dengan nama Sultan Hadiwijaya. Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga, ketika ia dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu, Mas Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan dan dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Joko Tingkir alias Mas Karebet ini juga sedikit nakal alias mata keranjang. Joko Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Joko Tingkir adalah putra Kebo Kenanga dan cucu Adipati Andayaningrat yang juga dikenal dengan Syarif Muhammad Kebungsuan. Babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan, Joko Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Joko Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atas suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Joko Tingkir alias Mas Karebet. Dalam perjalanan ke Kerajaan Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit bambu melalui sungai. Joko Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srengenge, Kedung adalah bagian sungai yang dalam, Joko Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Joko Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut. Dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Joko Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atau lagu atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigra Milir. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan tersebut adalah ketika tiba di suatu desa dalam perjalanan ke Demak, Joko Tingkir melihat di tepian sungai ada beberapa gadis yang sedang mencuci baju. Dasar Joko Tingkir yang mata keranjang menggoda para gadis tersebut. Para pemuda di desa tersebut tidak suka atas kelakuan Joko Tingkir. Maka terjadilah perkelahian yang berlanjut dengan pengeroyokan terhadap Joko Tingkir dan 3 temannya. Karena Joko Tingkir dan ketiga temannya cukup digdaya atau jagoan, mereka sanggup mengalahkan para pemuda sekampung tersebut. Dan sebagai tebusannya, Joko Tingkir dikawal menuju Demak oleh para pemuda desa tersebut. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir tinggal di rumah pamannya, yaitu Kiai Ganda Mustaka atau saudara Nyi Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak yang berpangkat Lurah Ganjur. Joko Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggana atas suatu kejadian di Istana Demak. Dalam tradisi
tradisi Jawa